Kita akan balik lagi ke teks, iya kan? And we have a, yeah. No, you got to go back to 43.22. 43,22. 43,22. There you go. Okay. So we're at this point where Jadi kita ada di sini di poin bahwa Pak Bongkari Punce make a little personal mantra for ourselves mengajarkan supaya kita membuat mantra kecil, supaya kita taking ingat away other people's problems and giving them checking help. checking And then orang lain punya there's an problem apa ancient dan tradition membantu of mereka. Ada saying a mantra to tradisi kuno yourself. Okay. bahwa And kita just as you go mengucapkan through the mantra day. kepada diri So sendiri. keep your mantra, okay? Jadi Don't lose it when you simpan mantra get on the ini, airplane. Don't leave it at the airport. jangan lupa dibawa kalau Use naik it. pesawat, jangan ditinggal di Just use airport. it Jadi while you're walking around. pakai mantra ini. I'll give $100. Saya mau memberi Everybody wakes $100. up. Wah, langsung bangun. If you can tell me the two Kalau kalian requirements for a bisa powerful mantra, the traditional memberikan requirement apa for a mantra. requirement-nya supaya mantra menjadi luar biasa. You're gonna be greedy again? All right, no, I'm kidding. No, you got it. I'm just joking you. Keeping your morality, yourself, and Jaga moralitas authentic person. Yeah, nice. dan mendapatkan mantra dari orang yang otentik. How do you get your $100 when you win a bet in here? You go to Venerable Jigme. You don't complain to me 2 years later. Harus ambil hadiahnya dari Venerable Jigme ya. Jangan salahin saya kalau nggak dapet. Kalian harus mantra kalian harus di-encourage dari satu lineage yang benar, dan yang nomor 2 kalian harus menjaga moralitasnya. Paling nggak minimum 10 good deeds. Bodhisattva moralitas dan tantric morality, Diamond Way. Jadi jangan lupa masukkan itu. And it means keep reciting your harus merecite mantra ini terus-terusan supaya selalu ingat untuk membuat orang lain bahagia dan mengambil kesengsaraan orang lain. Let people get in line ahead of you at customs and stuff like that. Okay. All right. He gives a couple of examples of Dia mantra. memberikan beberapa contoh yang ada. Saya akan mulai dari yang terakhir. Keep going. There you go. Okay. Yeah. Dila Serune Singbe Tsingashi Yokyang. He says, look, I could give you. Lihat, saya bisa memberikan beberapa kata-kata dari Golden Light Sutra bahwa kalian bisa menggunakan mantra kecil ini. Dan sutra ini ada banyak cerita luar biasa sekali bagaimana dia menjadi Buddha. Terutama salah satunya adalah dia memberikan badannya kepada harimau. Kemudian dia kerja di Mongolia. Jibilah ada 3 proyek di Mongolia, ada 3.500 buku. Jadi kalau kalian tanya kepada Mongolian, jadi dia bilang, saya bisa memberikan mantra tentang Golden Light Sutra, tetapi kalian tidak begitu tahu sutra itu dengan baik. Jadi
So you could just Jadi kalian recite the verse hanya bisa recite that we got you versinya from yang the kita Lama berikan Chopa, kepada kalian dari which we do every time we do retreat here. The first night we get here, we do Lama Chopa. Lama So he Chopa, says you could just use the seperti verse yang for kita Lama lakukan Chopa. pada waktu hari pertama. She sok tumbe rum mungi lama gare dini chang sok tu zepe logi kyangyo. He says Dia bilang some teachers of the past beberapa dari have guru used di this masa verse di from masa Lama lalu Chopa banyak to do menggunakan their mantra dari Lama Chopa as a pada mantra. waktu mereka. And instead of doing Vajrayogini mantras in retreat Jadi or something, instead of doing 100,000 instead Vajrayogini mantras or a or million instead Vajrayogini Vajrayogini mantras, mantra, they would do mereka this akan verse about love melakukan verse as a ini mantra like a million sebagai times or mantra something. So seperti they'll satu do it juta as kali. as what they're counting. Okay, Jadi they'll seperti repeat it over kayak and over. ngitung. I have Saya ada a picture for you. You ready? gambar untuk kalian. Kalian Go lihat back to 43.22. 47,22. Yeah, here's one, Lama Zopa Rinpoche. Ini Lama He Zopa passed Rinpoche. away yesterday. Dia telah meninggal kemarin. And I just wanted to talk about him a little bit. Saya ingin membicarakan tentang He was dia. the first person to invite me to teach. Dia adalah in my life. seseorang yang pertama kali And he was mengundang saya very untuk mengajar, dan dia adalah seseorang yang luar biasa sekali, guru yang luar Buddhism biasa to the West. Okay. yang telah membawa Buddhism The ke fact that we have Barat. Buddhism in the West. I mean, I grew up in a country Sekarang where ini we didn't know bahwa what's Buddhism. kita, We never heard of saya meditation. pada waktu And there were a few great guru teachers di Barat, kita who, tidak mengenal Buddhism. you know, came down at great suffering, came out of Tibet, Banyak lived in refugee penderitaan camps, and then dari slowly came to the West. Tibet yang pelan-pelan Just a kemudian handful ke Barat, dan of very hanya brilliant hanya teachers. beberapa They learned orang yang English and they guru-guru helped yang luar biasa, dan mereka Westerners. belajar bahasa And Inggris, dan mereka membantu orang-orang Barat. whenever I think about that, those Pada waktu years, saya ingat masa-masa I feel itu, like it was the saya Titanic merasa hitting the iceberg. itu And seperti the kayak zaman Westerners Titanic were kind of like the iceberg. menabrak iceberg. And these few brave Jadi teachers from hanya sedikit Tibet sekali guru-guru yang came out berani of dari Tibet Tibet and itu keluar started dari Tibet coming to dan the West to kemudian teach ke Westerners. Barat, dan They kemudian were kind of mengajar like the orang-orang Titanic, Barat. and they kind of wore themselves out on the Westerners. It was not easy. Jadi It was nggak a mudah huge waktu itu cultural gap secara between cultural Old Tibet juga, and Old Tibet the West. And dan these kemudian people, Barat, these few dan ini special adalah lamas, ini adalah lama-lama yang they tried to teach spesial, dan mereka crazy datang berusaha hippies. pengen I'll show you his mengajar teacher, Lama hipis. Yeshe. Next picture. Lama Yesi That's Lama Zopa's teacher. And they came out ini together. adalah Lama Zopa's And teacher. Lama Lama was Yesi a geshe adalah seorang geshe who di came to the refugee camps. yang And datang di refugee he camp. was very goofy. Dia And itu you can see, right? lucu, And he was a great seperti joker. kalian lihat di fotonya, suka I remember bercanda. the story that Dan saya ingat ceritanya, he dia went to some department store pergi in San Francisco, and department he said, store "Take me atau to the ladies section." kemudian dia bilang The bawa students saya are all ke like, "What?" And he bagian said, "Take me to perempuan, the kemudian ladies section." He went to the murid-muridnya ladies bilang, section, what? and he found some Apa? like really loud orange pants. And he Kemudian said, dia "That's the right color." And then he bought them and he would wear them. beli satu celana warna oranye, And he's like dan that, kemudian man. dia He's so menggunakan. goofy. And he taught Dia at itu San lucu Francisco sekali. State, I think, University. He taught Westerners, Dia mengajar some of the orang first Barat. Buddhists, Jadi Tibetan Buddhists, to Tibetan bang Buddhist into the iceberg of America. itu seperti kayak Was Lama Yeshe. menabrak And it was hard for them. cerita It di was really Titanic hard for nabrak them. iceberg And itu tuh kayak they seperti didn't Lama have any Yesi money, mengajarkan and Buddhism di they were negara trying to Barat. teach
Jadi susah He was sekali. teaching at San Francisco Dia State waktu University. itu Yeah, he ngajar was di San San Francisco Francisco State State during the University hippie times, during the worst pada part of waktu zaman Berkeley, hippie time. you know. Itu zaman And Berkeley yang paling and parah. it was so Dan it took kemudian so much courage itu banyak to teach these memerlukan wild satu courage untuk hippies mengajar hippies about Buddhism, tentang and he Buddhism. did, Dan and dia they telah did, and they melakukannya. tried really hard. Dan mereka berusaha And I melakukan remember itu luar one biasa. day Dan saya ingat they suatu came hari together dia to see my datang teacher. bareng untuk So it melihat was a big guru deal, you saya. know. So I was Jadi all waktu excited, itu and big deal. Saya waktu itu and senang they came sekali. to the Dan Mongolian dia datang monastery, ke and monasteri Mongolia. they showed up, Dia and mereka muncul. Lama Yeshe was goofy Kemudian Lama and Yesi itu fun, lucu. and Lama Nah, Sopa was 100% the Lama opposite. Lama He Sopa was justru very, very kebalikannya serious, saja. Dia sangat and serius he was a sekali. very high Dan kemudian dia reincarnated sangat Lama. So he wasn't a tinggi Geshe, he was a reinkarnasi Tulku. Lama yang He was tinggi a sekali. Dia reincarnated Tulku. Lama. Dia itu And he was reincarnated Lama, born jadi dia on Tulku. the Dan slopes dia of lahir Mount di, Everest. di slope-nya He's Mount from Everest. a village Dia on datang Mount dari Everest, satu and village-nya tiny Mount village. Everest. And Village so yang he kecil ended up in a sekali. refugee camp, super Dia conservative. Jadi dia ada And di his di only thing refugee was camp, to see sangat how many konservatif tantric sekali. initiations he could collect. Jadi And I dia think he got up over 100. Like kira-kira I ada have 3 or 100 something. tantric And initiation. he was very Dan dia devoted to that. sangat devotion sekali. So he was a high Jadi dia reincarnation adalah from the age of 3. reinkarnasi yang tinggi And he sekali met dari Lama umur 3. Yeshe, and there Dan was kemudian this dia magnetism ketemu Lama between Yesi, them. jadi seperti magnet antara mereka And berdua. they built the largest Dan mereka membangun organization of organisasi yang Western paling Buddhists in besar, the world Western together. Buddhist di And dunia and they bersama-sama. worked really, really hard. Dan Lama mereka Yeshe had a heart bekerja problem sangat keras for sekali. many years. And Lama he Yesi just kept going, and he refused to rest. punya heart Finally, his problem heart gave out. lama And sekali dan dia tidak he mengabaikannya, was tetap bekerja kept keras going terus sampai akhirnya jantungnya for many years. And he had a menyerah. stroke about Akhirnya dia 17 ada years stroke ago, Jingmi, I don't know. kira-kira 17 And tahun he yang wouldn't lalu. stop. Dan dia nggak akan mau berhenti. When Dia I nggak did mau my berhenti. 3-year retreat, Pada waktu saya melakukan 3 tahun I was retreat, teaching at his center in Bodh Gaya. I was teaching Diamond Cutter Sutra for the first waktu itu time. saya mengajar Diamond Kata Sutra di And he asked me to teach it. And umum. so he was Waktu itu there, dia and mengajak saya untuk he mengajar. didn't sleep. He Dia met nggak students tidur. all night. Dia ketemu And murid-murid I saya said, "You have any advice for tiap my 3-year malam. retreat?" And Waktu itu dia and I didn't hear back. ajakin, And then suddenly dia somebody's ajak banging on my door juga. at like 3 o'clock in the Dan morning. kemudian tiba-tiba He's ada ready to see you. And I'm ada like, orang okay. ketok-ketok di pintu, And bilang I was dia there with sekarang Christy, siap my untuk. partner. And Waktu itu saya sama he said, Kristi, "Okay, you tanya guys are saya, doing 3-year retreat, huh?" oh ya And I kalian said, sekarang "Yeah." lagi melakukan And he retreat 3 said, tahun ya. Kemudian dia bilang, "Your eyes, ears, nose, matamu, your senses telinga, hidung, are senses, the man, the retreating man, and the objects dan in the universe, the things objeknya to see, things untuk to di hear, universe. things to smell. Sesuatu These untuk are dilihat, the sesuatu lady, and they will be connecting the whole lihat, retreat. dicium, ini adalah And then yang he says, perempuan. "Good luck." I'm like, Dia bilang good luck. Terus saya cuma bisa so begini. it was like that. He's amazing, and Dia luar biasa sekali. he was very, very conservative. And Dia sangat but he had a konservatif sekali. very, for me, Dan dia, menurut saya, he untuk had saya, an instinctual dia mempunyai insting democratic spirit. And he spirit would say, "Look, demokrasi. that's not the way I would do it, but Dia I akan bilang respect ini that bukan you cara can yang do akan it that way, satu lakukan. and Jadi I saya support you." respect kalau kamu bisa melakukan That's the way seperti he itu, was. jadi saya support So, kamu. Jadi itu cara kerja dia. so we lost a great teacher. Jadi kita kehilangan satu guru yang luar biasa sekali. And that generation is past.
Dan generasi ini A sudah different lewat. generation has passed now. Dan generasi ini sudah lewat. So we're really lucky to Jadi have them. And kita ini now it's kind of our problem. Okay. untung sekali Now it's bahwa our kita job sudah mempunyai dia to sekarang ini. pass it on. Okay. Kita punya So kerjaan untuk let's bisa be as brave as him and untuk hardworking meneruskan as them. kerjaan ini. Okay. Kita harus tetap kerja keras seperti mereka, Let's oke? keep it alive. Okay. Mari kita jaga supaya ini hidup terus. And so bless me, my holy Lama. Bless me. Jadi, bless me, my holy Lama. Lama of compassion. Lama Every dan living being compassion. there is. Untuk semua May makhluk find hidup, every kind of happiness. semoga Let all the evil deeds mencapai and obstacles, let all the pain that ever kebahagiaan. comes to every living being, Dan every semua one of them, my mother. penyakit yang datang ke semua makhluk hidup. Come and ripen upon myself, ripen upon me now. Semoga And let any bisa goodness berbuah melalui saya. and all my happiness be sent away to other people. Dan semoga semua kebahagiaan saya dan kebaikan bisa dikirim ke semua Okay. makhluk hidup. Okay. Derma say, DERMA, down a little bit. Yep. Okay. Chilam tamche kyang chanju gisam. Hell tapsu dora chagushin. Use every activity of the day. I always think of Semua aktivitas every hari, saya selalu mikir ini pakai sebagai pakai interaksi kepada driver lainnya yang kadang-kadang bisa menjadi menarik sekali kalau di Arizona. Gunakan hal ini sebagai satu alasan untuk melakukan tonglen pada waktu macet, jalan macet. Kemudian dia mengomongkan tentang beberapa sutra yang kalian bisa cek. We can use the life story of Tsongkhapa. Kita menggunakan cerita dari Tsongkhapa seperti buku King of Dhamma. Kalian bisa menggunakan ini. Kemudian dia bilang, this lung is an important word in Buddhism. Okay, lung means lung ini sangat penting di Buddhism. Lung itu artinya angin. Jadi salah satu elemen seperti tanah, air, api, angin, kadang-kadang pakai consciousness, kesadaran. Lung itu artinya angin, tapi juga arti dari wind itu juga chi atau prana. Kita akan masuk ke fondasi Diamond Way yang agak dalam. Sleeper itu artinya tapi ada tantra yang jadi kayak ada air di bawah es. Jadi kalau kalian benar-benar mengerti Lamrim, itu adalah semua adalah ajaran Diamond Way. Jadi sudah 13 tahun saat ini sudah telah menjadi Diamond Way teaching di bawah es. Jadi sekarang ini airnya mulai naik di atas es. Biarkan tonglen itu naik di atas prana kalian. Jadi ini artinya dalam sekali koneksinya antara memberi dan mengambil problem orang lain dan memberi orang lain yang baik
yang datang kepada kamu, dan itu menjadi tantric way atau diamond way dengan prana kamu menggunakan prana. Napas itu bukan prana kamu, tapi prana kalian itu berhubungan dengan napas secara intimate. Karena ke napas kalian pergi mana, itu berarti prananya juga kemana. Jadi Tonglen menjadi pranayama. Ayama adalah praktek seperti membuat effort, membuat satu effort supaya sesuatu terjadi di dalam kamu di ayama. Juga bisa artinya mengontrol, juga artinya menjadi Lord of Death. Pada waktu zaman kuno, Yama itu artinya itu tali yang dua tali yang mengontrol kuda kiri kanan. Jadi Yama artinya satu pasang dari dua sesuatu. Dan pada waktu zaman kuno ada satu pasang night and day, ada dua deities yang terkoneksi. Night itu represent kehilangan dari orang yang dicintain. Night and day itu adalah satu pasang, jadi seperti kayak talinya kuda tadi kiri kanan yang artinya Yama. Jadi dewa kematian itu disebut Lord Yama. Jadi kalau kamu bunuh Lord of Death, Yamataka itu membunuh Lord of Death. Ini ada yang kita praktekkan di sini dan kalian bisa belajar itu. Beat death to death. Beat death to death. Kaladanga. Ini adalah satu dari Hatha Yoga Pritipitaka, jadi adalah salah satu praktek retret yang cukup dalam. Jadi datang ke acara YSI program untuk belajar ini bulan September. Dan kita akan belajar Ladanga. Jadi di sini gunakan prana, gunakan latihan pernapasan, dan pasti ada koneksi yang tinggi dan dalam sekali dengan pernapasan dan state of mind. Pada waktu kalian takut atau kalian sibuk, kalian juga akan belajar bernapas secara tidak reguler. Jadi kalau kalian pengen tahu Tonglen kalian berjalan, kalau kalian tahu gimana, itu kalian bisa cek pernapasan kalian bagaimana. Kalau kalian praktek memberi dan mendapat, ini akan bisa membuat pernapasan kalian berubah. Jadi kalau napas kalian jerky atau nggak lancar, berarti ada yang nggak benar secara mental. Pada waktu kalian melakukan Tonglen bolak-balik dengan mantra kecil Anda, kalian akan secara tidak sengaja melakukan pranayama, sehingga pernapasan kalian akan menjadi indah sekali, manis, dan lancar. Jadi masuk dari kiri dan keluar dari kanan. Kalian tidak perlu ingat terus setiap harian. Kalian bukan orang yang jelek kalau lupa. Saya ada satu murid yang lama sekali dulu, Nigel, orang Burma. Setiap kali saya mengajar,
Setiap kali saya ajarin sesuatu, dia selalu bilang, "Jangan saya salah." Jangan ajarin saya ini karena saya selalu kenapa? Karena saya selalu merasa guilty karena saya nggak melakukannya. Jadi karena saya merasa bersalah terus tiap kali ada diajarin baru. Jadi ambil instruksi dari grup yang merasa bagus untuk kalian dan lakukan selama beberapa minggu. Dan cara juga kalau ada yang lainnya juga lupakan nggak apa-apa karena kalian mungkin nggak bisa praktek semua. Kalau kalian akan mau praktek semuanya, saya yakin bahwa napas kalian akan nggak karu-karuan. Kenapa Geshe-la kok ngajarin ratusan teknik? Karena saya ingin kalian connect satu dan kemudian praktek. Jangan jadi dhamma overwork yang terlalu kebanyakan dhamma karena ada ratusan personality, jadi mungkin ada orang yang suka dengan tool cara yang tertentu. Jadi jangan ngawur untuk semua mau dilakukan. Saya pranayama dan napas dan prana itu kalau kalian mengawasi apa inginnya orang, ingin orang itu inginnya apa kalian berikan. Jadi memperhatikan orang lain keinginan kecil-kecil dan kalian memperhatikan napas kalian dan mempunyai satu intensi untuk ini akan membuat kalian menjadi satu bodhisattva yang tinggi. Seperti membuka pintu, bantu orang di airport. Jadi orang-orang asing yang kalian nggak kenal. Saya ingin berterima kasih kepada Veronica untuk datang hari ini. Mama tiri saya mempunyai kena stroke. Ada 100 orang lebih di sana. Juga diranjang. Kita mulai berbicara dengan family lain dan sangat indah sekali. Jadi kayak berasa seperti Buddhism. Biasanya saya malu. Saya nggak malu untuk mengajar, tapi saya malu kalau di luar dengan orang nggak kenal. Kalau ada orang bilang, oh ya kalian dari mana? Saya jadi tak malu. Kemudian ada satu Tonglen beautiful Tonglen yang terjadi. Tempat praktek itu adalah di mana aja kalian. Kalian bisa melakukan Tonglen di mana aja dan koneksi kepada napas kalian. Dan pada waktu napas kalian nggak benar berarti Tonglen kalian berarti ada yang nggak beres. Kalau kalian mulai bernapas tidak normal, atau kalian marah, atau nggak senang, atau nggak mindful, napas kalian tidak akan menjadi lancar. Jadi dia bilang, awasi napas kalian. Ini adalah satu tanda bagaimana kalian mengawasi keperluan orang lain dari waktu ke waktu. Pada waktu kalian menjadi bagus di Tonglen ini, pada waktu kalian breathe out, napas keluar, memberi kebaikan dan kebahagiaan kepada orang lain. Waktu kalian napas masuk, itu kalian mengambil kesakitan orang. Pada waktu kalian mengambil kesusahan orang lain dan memberi kebahagiaan selama kalian masih bisa bernapas, kalian bisa melakukan Tonglen ini.
connect your practice to your Kali ini breath. artinya So, and your breath will koneksikan remind you praktis ini to do your ke all day napas. long. Jadi napas ini All akan right. selalu mengingatkan kalian Now I'm ready untuk for that praktek ini. cowboy. Oke, sekarang saya siap untuk cowboy itu. I shouldn't spend too much money. Well, forget it. $100. Tell me why the $100. cowboy's relevant here. Kenapa cowboy-nya I think relevan di sini? Whoa. So this Why is the cowboy on the horse Kenapa relevant for cowboy-nya this relevan di it's diskusi relevant ini? because it's about Relevan karena itu berhubungan dengan lung prana and kita, the thoughts right prana together, dan the just thought like the cowboy and the itu horse. barengan. Perfect. Don't forget to collect your cowboy money. Jangan lupa I ambil was duitnya. in China, I was in Shenzhen. Saya di China, di Somebody was Shenzhen. opening a new office. They asked me to do some Ada calligraphy. orang And buka I office, was thinking I saya needed something disuruh like buka 3-4 kaligrafi. words Kaligrafi that would be saya perlu inspiring. 4 kata yang So sangat I chose berinspirasi. Sugang. It's in the next paragraph. In the Jadi, bold. jadi In the bold letters right there. I- Lung Sem Jukpa Ching. Okay? ada Please repeat. Lung Sem Lung Sem Jukpa Ching. Chukpa One Chik, more time. Lung Sem Lung Sem Jukpa Chukpa Chik. High tantric practice. Here in the Praktek yang tinggi Lam sekali. for beginners. Sekarang ini adalah tantrik Okay. untuk beginners. So, Pemula. you've heard me say it many times. In yoga Kalian classes, sudah dengar YSI beberapa kali loves di Lung kelas Sem Jukpa Ching. YMC. Kalian akan sering dengar And ini. here it is. You know, people ask me how to spell it and stuff like that. Well, here it is. Okay. Orang So suka lung tanya means pada that saya word gini. for wind. Okay. Lung Prana itu or wind, chi. All right. prana atau chi. Sem means the mind. Sem itu Jukpa artinya Ching means they flow together. Okay. main They flow cupati together. itu Like and the classic itu example is mereka a cowboy berflow together. on a horse. Okay. Jadi We were- seperti seorang I heard seorang some cowboy yang amazing sedang news here atas in ekor New kuda. York. The only functional business is a gas station. And Kemudian they used to have a 31 mereka flames there, which was biasanya the only happiness we had here. dulu And adalah it's salah ice cream satu store. kebahagiaan And we di used to go tempat kita there. adalah You know, it was sebuah a toko pilgrimage. es. We didn't go to the stupa, we went to the Jadi ice kita cream nggak ke store. stupa, tapi kita And pergi then ke they toko closed es. it. It was really Dan depressing. mereka And, tutup, ini sangat and then depresi sekali. recently, Dan kemudian they opened it terakhir-terakhir up itu again as an Indian restaurant, which is like a miracle. mereka buka sebagai restoran Because Indian, I jadi grew up on seperti this. satu And by the way, they're from miracle karena HP, UP area, which is exactly the Indian food I HP, grew up on. UP area itu adalah di And daerah I India yang think saya I dulu really pernah had it pergi. 50 years ago Jadi itu in yang India. pernah saya And so punyai it's kind of a 50 tahun yang lalu. Jadi beautiful thing. bagi saya adalah We used to sesuatu go yang hang indah out there sekali. at the ice Karena cream store. karena And kami these dulu guys sering ride up suka on a sekali ke horse. sana. Dan orang ini suka They get naik off di the atas horse and kuda. tie it to the Dan kemudian tie waktu it to turun the, dari kuda, kudanya you know, diikat pole there, you know. I was with di Yoram satu tiang. Cohen and Udi Cohen from Israel. And we're Satu having yang dari ice cream and the Israel. cowboys Waktu ride itu up and tie the horse. kami they suka got these makan big es krim guns, dengan you know. cowboy. And here's Yoram's like, this is they are making a movie, right? They are Kemudian making dia a bilang, movie. I said, kalian Yoram, geserlah this is kamu not a bikin movie. movie. This Terus is a dia real bilang ini thing. bukan movie, ini sesuatu yang And he's like, beneran. whoa. Waktu di itu dia bilang, So wah. has a real bullet in the gun? I said, yes. Terus dia punya It has to be based on pistol that. yang beneran. You know, so we got cowboys here. Our neighbors are the last cowboys in Arizona or something. And Neighbor be saya nice to them. itu adalah salah satu cowboy lainnya. Piss them Kalian off. harus Okay. baik kepada mereka, jangan Because they do di carry around. I bikin asked the guy, why are you carrying jangan these two bikin marah. big Karena guns around? dia selalu He says bawa he shoots dua rattlesnakes
dia bawa 2 gun. Saya tanya dia, "Kenapa kok mesti bawa 2?" "Ya soalnya saya suka nembakin, ular." Jadi coba kalian pikirkan tentang cowboy, dan kalian pikirkan dan prana dan intensi untuk menjadi baik kepada orang lain itu adalah kebersamaan. Jadi seperti cowboy yang naik di atas kuda. Siapa kudanya dan siapa cowboynya. Untuk $25. Saya kadang-kadang juga bingung. Siapa kudanya dan siapa cowboynya. The cowboy is your mind. Your feelings or your intentions, okay? Cowboynya itu Is the prana, pikiran. the inner wind. Jadi kudanya itu prana atau angin dalam. Jadi kalau inner wind-nya nggak lancar, jadi napas akan menjadi jerky. Menjadi nggak lancar. Bowie is the capital of jerky in the whole world. So anyway, the horse is your breath, okay, and the rider is kudanya adalah napas. thoughts, and specifically your awareness of Tonglen all Jadi day. cowboy Like itu every chance seperti you get, kesadaran take care of somebody else, okay? Every untuk chance you get, untuk selalu membantu orang lain. And there's this deep Kemudian ada lagi to take care of other people first. You can force yourself. Karena orang biasanya itu ada kecenderungan untuk nggak mau bantu orang lain dulu. You can force yourself. Kalian bisa memaksa diri untuk mementingkan orang lain dulu. Sangat sulit karena kalian sepertinya terpaksa. Dan selalu kalau kita menjaga diri sendiri itu kayaknya lebih bagus. Rasa lebih nyaman untuk take care diri kita sendiri dulu. Tapi apa yang terjadi setelah beberapa tahun? Dan istri saya ini masternya seperti ini. Kalau kita selalu take care orang lain dulu, itu akan selalu menjadi luar biasa. Akan menjadi kehidupan kalian menjadi luar biasa sekali. Apa yang kalian pelajarin, meditasi apa yang kalian lakukan itu nggak masalah. Cuman fokus ke orang lain dulu dan take care mereka dulu. Jadi hanya jaga orang lain dulu. Dan kalian akan mempunyai kehidupan yang happy. Kalian akan mengalami kesusahan kalau kalian ingin take care diri kalian sendiri. Itu akan susah sekali untuk menjadi bahagia. Karena itu jadi ini karena ini udah begitu dari dulunya, jadi kalian mesti berusaha untuk selalu take care orang lain dulu. Karena kalau kalian selalu berusaha untuk take care orang lain dulu, kalian akan menjadi bahagia. Dan attitude ini, tingkah laku ini, ada sesuatu tentang kuda dan cowboy ini. Kudanya itu prana, cowboynya itu pikiran. Jadi siapa yang punya kontrol? Saya pergi ke Princeton pada waktu tahun kedua atau ketiga, ada orang bilang. Jadi ada Princeton yang ada di danau.
Jadi saya waktu itu ada di tim untuk rowing, jadi kita biasanya itu lomba naik turun untuk nyewa kuda untuk muter-muter. Dia tanya, oh kamu dari Arizona kan? Terus saya bilang, oh ya. Kemudian ada satu kuda yang paling tua. Kemudian saya bilang, iya saya bisa lakukan itu. Waktu itu saya lihat cowboy movie yang waktu itu kudanya di sepak-sepak. Kemudian kudanya marah. Kemudian saya berusaha untuk nyetop kudanya. Kemudian ada sesuatu yang ada di giginya. Dan waktu itu sakit dan kudanya berhenti. Dia berhenti. Kemudian saya pergi, lompat, jatuh. Kemudian saya nggak pernah naik kuda lagi seumur hidup saya. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya cerita ini? Kadang-kadang kudanya pada waktu penapasan udah nggak karu-karuan, pikirannya juga pada waktu kudanya nggak bisa diatur, pikirannya juga nggak bisa diatur. Jadi kadang pikiran yang mengontrol prana, kadang prana yang mengatur pikiran. Jadi tergantung siapa yang in charge. Kadang kudanya yang in charge, atau kadang orangnya yang in charge. Jadi bisa berlaku dua arah. Jadi kalau penapasan sudah di luar kontrol, pikiran akan menjadi jatuh. Kalau kita berusaha pikiran kontrol, napas akan nurut. Kalau kudanya buruk sampai pikiran nggak bisa diatur, kalau kalian tidak bisa mengatur pikiran, kalau pikiran kalian mempunyai satu kapasitas untuk menjadi tidak happy dan selalu menjaga diri kalian sendiri, dan kalian tidak bisa mempunyai kapasitas untuk menjaga pikiran itu, yang mana banyak dari kita kehilangan kapasitas itu, paling nggak jaga pikiran kalian. Jadi kalau pikiran sudah mulai nggak karu-karuan, jadi jaga napas kalian. Pada waktu kalian tidak bisa menjaga pikiran, jaga pernapasan. Jadi kuda gimana itu tergantung dari yang mengendarainya. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi kalau kalian menjadi bagus sekali dalam hal ini di Tibet, ini artinya satu kesalahan. Ini artinya no problem. Tapi dengan B itu artinya untuk naik kuda. Jadi kalian BSKYON artinya tumpangi prana kalian seperti cowboy yang bijaksana. Jadi kalau kalian bagus untuk menjaga pikiran, ingat bahwa semua orang mempunyai hak yang sama untuk kebahagiaan, kemudian ganti untuk jangan menjaga diri kalian sendiri, tapi jaga orang lain dulu. Jadi ini adalah struggle secara seumur hidup untuk selalu memikirkan orang lain dulu. Karena itu sudah insting kalau kita memikirkan diri kita sendiri. Itu susah sekali, terutama untuk kue. Kalau susah sekali kalau kita akan selalu mikir kita mesti jaga diri kita sendiri dulu. Kalau nggak dapat kue ini juga nggak pasti nggak akan bisa dapat kue.
mikir. Jangan mikir begitu. Jadilah pecandu kue yang bijaksana, karena dapat kue itu datangnya dari mana. Jadi ini adalah satu kata yang agak enggak visual, artinya mesin yang besar sekali. Kata-kata mesin di Tibet itu artinya miracle, sama seperti tulku. Jadi artinya praktek untuk menjaga orang lain dulu itu jadi seperti mesin yang menjaga. Jadi Tonglen ini seperti di Lama Chöpa itu dibilang mesin yang besar. Jadi seperti produksi mesin untuk kebahagiaan. Jadi ini ada satu mesin yang besar sekali yang bisa bisa memisahkan kacang dari kulitnya. Itu yang dia sebut maksudnya di sini. Ini dia membandingkan Tonglen dengan mesin ini. Jadi adalah mesin kebahagiaan di kehidupan Anda. Jadi untuk take care orang lain, untuk memberi dan mengambil, itu adalah mesin yang luar biasa besar sekali untuk memberi kebahagiaan. Jadi pabrik kebahagiaan. Kemudian kita akan stop kelas ini di sini. Kita akan lanjut dari situ ke Tantra. Jadi dia akan masuk ke Tantra yang agak dalam. Jadi saya yakin bahwa kalian akan balik ke kelas berikutnya. Jadi sampai ketemu lagi. Sampai ketemu 30 menit lagi.